Wow, Balai Kamboja. Kamboja? Kamboja Danau Tempe. Iya. Balai Ulawang Danau Tempe tuh ya. Wah, luar biasa. Wah, 500.000 besar ya. Ini bertelur ya. Orang setengah juta lah. Setengah juta. Setengah juta harganya. Iya, ini Balai Kamboja. Kalau ini ke Kamboja satu begini berapaan? 50, Bu. 50, luar biasa ya. Jadi Sapo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan hari ini kita akan pergi ke Lajoka untuk melihat pitu-pitu rotan khas Bugis. Jadi Sapo, hari ini kita akan pergi melihat pitu-pitu rotan khas suku Bugis di Lajoka yang viral tempo hari. Jangan kemana-mana, stay tune di kanal kita. Kita dengarkan. Dan banyak juga kenangannya masalah ini. Ya. Sejarahnya ada. Kan sejarahnya dulu. Ya. Terus kenangannya apa ini, Pak Nah, Santi? ada pacar saya dulu namanya Evi Susanti, orang Palopo, ya. Evi Susanti. Evi Susanti. Jadi Sapo sebenarnya Karena Evinya juga nggak ada juga ya, mau diapa kamu? Bisa dijual juga. Oh, karena Evinya sudah tidak ada Iya. ya. Oh, seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, saya sudah tiba di Lajoka, di rumah Pak Suwardi yang memiliki pitu-pitu celak Lajoka yang viral tempo hari di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Itu viewsnya luar biasa, Sapo, hampir melebihi rata-rata yang pernah saya dapat. 1 juta viewers hanya dalam waktu 2 hari. 2 kali 24 jam 1 juta viewers. Apakah ini akan terjadi pada YouTube juga? Mudah-mudahan, Sapo ya. Oke, hari ini kita akan mereview langsung dari Pak Suwardi motor RX spesial miliknya yang ada di bawah rumahnya yang kemarin tampil ketika mengetes pitu-pitu di Lajoka, Sapo. Oke, Sapo, kita tunggu dulu Pak Suwardi ya, sementara lagi di atas. Baik, Sapo, hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Bedu. Assalamualaikum. Jadi Sapo, hari ini kita tiba lagi ya. Tadi kita sudah lihat motornya, tapi kita belum tahu sih sejarah motornya kayak bagaimana. Tapi sebelum kita ke motor, katanya Pak Sardi mau putar dulu pitu-pitu andalan Sapo. Jadi kita mulai dari yang harga berapa ini Pak Sardi? Yang 2,5. Yang harga 2,5. Iya. Perbedaannya yang harga 2,5 dengan 100-an? Yang 2,5 banyak nadanya. Yang mahal banyak nadanya dan nyaring bunyinya. Oh, seperti itu. Ya, jernih. Iya. Oke, kita tidak usah lama-lama, Sapo. Kita langsung saja mendengarkan suara pitu-pitu yang harga 2,5. Rp250.000 dari Pak Suwardi. Ini sudah full setting ini. Sudah di setting. Iya. Oke, kita putar di mana? Di situ Di lagi. situ. Iya. Jadi Pak Suwardi, ini harga 2,5. 2,5. Ada merek, dia menggunakan fiber. Nah, ya. Fiber ini. Oke, mantap. Belum keluar semua itu bunyinya. Dia ada waktunya tersendiri ya, ada bedanya ya.
Sudah. Ada di Pak Sardi kalau di layangan. Dapat 7 Pak Sardi. Dapat 7 insya Allah. Dapat 7. Dapat 7. Sedangkan di anu saja diputar mencapai. Pak Sardi. Kalau diputar. Oke, kita tuh Pak Sardi. Pak Sardi banyak yang salah fokus Pak Sardi di Oh, video iya, yang iya. viral itu Pak Sardi. Oh, Ada yang tanyakan ini motor. Boleh melihat ke sana Pak Sardi? iya boleh. Motornya Iya. Ini motor apa sih Pak Sardi? ini resi spesial RX Iya, spesial. iya. Iya. Tahun tahun 91 kalau nggak salah. 91. Iya. Boleh dicerita Pak Sardi kapan didapatkan ini motor? Oh, nggak tahu 2023. 2023. Kira-kira, Tapi gitu. di STNK-nya 91. Iya 91 91 kita dapatkan di mana ini Pak? di Mamuju Oh, di mana? di daerah Sempo. Kita beli di orang Mamuju begitu. Bukan, namanya orang Tanjung juga. Orang Tanjung. Namanya Haji Senuding. Iya. Ini, Banyak yang bertanya Pak Sardi, kira-kira ini dijual tidak ya? oh, kalau minat saya nggak ada minat untuk jualnya. Nah, tapi kalau ada yang kepingin dan ada yang mau kasih harga yang cocok ya bisa jadi jual. Bisa dijual. Gitu. Atau ada sejarahnya Pak Sardi bisa cerita? Oh, kalau ini paling bersejarah ini motor. Iya. Pertama saya beli ini, saya dulu naik sepeda mengurus dulu maklar jeruk saya sampai di situ waktu itu sampai Jogja. Oh, Jogja, jadi Surabaya, iya pernah. Jeruk apa nih Pak Sardi? Cuma maklar, jeruk manis. Oh, Iya. yang kayak jeruk yang di mana lagi? Kayak jeruk ya gitu. Oh, tapi di daerah mana kita jual jeruk Mas itu? Bukan saya cuma maklarnya aja mencari jeruk dari petani ke petani gitu. Baru kita lempar keluar. Iya, Oh. saya lempar keluar ke Jogja ke Surabaya, Manado, Iya. ke Palu. Kita jual jeruk terus naik sepeda. Enggak, saya cuma mencari jeruk, mendatangi petani-petani. Saya pakai sepeda dulu. Oh. Pas yang punya motor ini, dia bilang kan saya ke rumahnya sepupuku sehingga dulu waktu itu katanya siapa itu Marwah, katanya adikku, adik sepupu. Nanya kenapa dia, katanya dia mengurus jeruk, maklar jeruk, tapi dia belum punya kendaraan waktu itu. Marwah itu siapa? Sepupu saya, kakak sepupu Kakak sepupu. ya di Belawaraya. Oh. Yang punya motor ini Haji Senudin bilang, oh ada motorku kalau dia mau pakai motor ada, kalau masalah harganya itu gampang diatur. Nah pas saya ketemu Haji Senudin waktu itu, katanya mau nggak beli motor. Saya bilang nggak punya uang, belum punya uang. Katanya biar nggak punya uang ambil aja dulu, kalau saya itu kalau kamu itu saya nggak tahu tuh, kamu kasih pinjam sama kamu itu. Saya bilang nanti aja kalau ada uang baru jadi saya waktu itu belum langsung diambil Pak? ya baru saya naik ke Bravo. Saya bilang begitu, nanti kalau saya dapat uang sedikit. Bravo maksudnya? Bravo nama kampung itu. Oh, Iya. di daerah Mamuju. Mamuju, Oh, daerah Sempo. terus? Katanya pas saya 2 hari itu saya udah dapat uang berapa itu, 3 juta lah. Nah saya kasih dia 1,5 juta waktu itu, hari pertama. hari uang mukanya, Oh. karena saya nggak mau ambil kalau nggak pakai uang muka dulu. Oh, berapa Gitu. memang dulu diberikan Pak Sardi? 5 juta. 5 juta pas. Iya pas. Hanya dalam waktu berapa hari? 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari kita dapat uang 5 juta. 5 lunasi juta. di motor. Iya. Wow, berarti rezeki di motor ini ya. Dan belum sampai anunya itu saya sudah kulunasi semuanya, targetnya sudah kulunasi semua, alhamdulillah. Dan banyak juga kenangannya masalah ini. Iya. Ada Sejarahnya ada, kan sejarahnya dulu. Ya. Terus kenangannya apa ini, Pak Nah, Sardi? ada pacar saya dulu namanya Evi Susanti, orang Palopo ya. Evi Susanti. Evi Susanti. Artis kan? Bukan. Bukan ya.
Oh, namanya Iya. ya. Dia mahasiswa dari Universitas apa itu dulu? Ada UNM, ada Unhas, ya Unhas. ya terus. Nah, waktu itu dia sudah tamat S1-nya, katanya dia berkunjung ke rumah bapaknya. Ya. Karena itu kan asalnya itu dari Belova, Oh. Belova, Polopo. Ya. Nah, saya cuma ketemu di sana dulu. Nah, waktu itu awalnya saya memang naksir sama dia, tapi saya pura-pura aja jual mahal sama dia. Langsung dia nanya-nanyakan saya, siapa itu, katanya masih muda, mari dagang jeruk apa, ada usahanya. Dia bilang kayak gitu. Ada namanya Senang, orang apa tuh, voting tahun Peritaka. Tanya, itu Evi katanya selalu nanya-nanya kamu. Enggak, Tapi sebenarnya kita sudah suka duluan dia. iya, saya sudah suka duluan. Cuma pura-pura Cuma jual mahal. pura-pura jual mahal aja. Iya. Tapi Gitu. ini motor sudah ada memang. Sudah ada. Oh. Sudah ada. Nah, pas waktu itu kebetulan ada adik, ada kita, kalau kita mau nonton TV kita keluar di situ yang ada televisinya. Iya. Nah, pas ku coba-coba tanya-tanya dia kan menunggu bapaknya. Waktu dia sudah pulang penonton, Iya. bapaknya nggak ada, dia ke Bengalu katanya waktu itu. Iya. Saya bilang, mau kemana dek? Tanya, mau pulang. Saya bilang, ayo saya temani kamu masuk sana, Oh, dia ke rumah. Ya, gua antar sama dia sama adiknya satu. Ya. Saya juga sama namanya Adi, masih kecil itu. Saya juga sama adik namanya Yusri. Waktu itu saya udah kenal. Lonceng atau sambil beriringan? Enggak, saya cuma jalan kaki waktu itu. Oh, jangan. Malam. Oh iya. Iya. Nah, setelah itu ada apa, dan beberapa lama kemudian itu ada anunya mau pengantin. Ada informasi mau. Iya, enggak ada keluarganya mau pengantin di Sanjango. Oh. Pas bapaknya itu yang bilang, dia cari saya. Pas ketemu sama saya katanya, bonceng dulu adikmu ke Sanjango. Kalau karena mamamu itu ada adikmu yang bonceng ke sana, namanya Tahan itu. Sudah, ya baiklah, tapi kamu bermalam katanya ke sana. Nah, Di gitu. rumah Evi? Di rumahnya sepupunya, keluarganya Evi. Nah, sampai diperkenalkan saya semua sama keluarganya di situ. Tanya, ini calon suaminya. Iya. Nah, gitu. Pas setelah itu besoknya kita udah pulang. Pulangnya kita lewat turunan tajam. Iya. Terlalu turun, jalan itu batu-batu apa, bukan aspal lah. Motor ini ya. Pakai motor ini. Iya. Pas belum remnya, belum remnya. Iya, belum. Oh, langsung saya gugur sama dia. Jatuh sama dia. Di mana? Di jurang. Enggak masuk jurang, tapi tergeletak saya ke sana, di jalanan bersama dia. Apanya luka dia? Lututnya sedikit luka. Oh. Tapi nggak parah lah. Iya. Itu sejarahnya ya, itu kenangannya paling baru. Tapi Evi sudah menikah? Nggak tahu sekarang, udah lama nggak ketemu dan kabar-kabarnya nggak pernah. Siapa tahu. Iya, dia nggak pernah kabari saya dan saya juga nggak pernah kabari saya. Kenapa bisa lost kontak? Pertama saya lost kontak itu dia ke Makassar ambil anunya dulu, apa namanya, S2. Iya. Ya, lanjut S2-nya. Dan bapaknya dulu mengajak saya kerjasama untuk bawa jeruk ke Surabaya dulu waktu itu. Itu lost kontak, dia mau yang langsung ke sana, ke Surabaya. Iya. Dia mau langsung ke Surabaya. Waktu itu bawa jeruk. Saya bilang sama Evi, suruh bapak hati-hati, jangan langsung ke sana karena bahaya. Iya. Kita bawa ke sana, jeruk ke sana nggak ada kenalan, paling berbahaya. Nah, pasti rugi nanti itu. Nah, malah marah dia, saya bilang begitu. Siapa yang marah? Evi-nya. Sudah itu, sudah
Tidak ada komunikasi. Enggak ada lagi komunikasi. Saya kan dia ke Makassar dulu, saya telepon sama dia. Enggak ada lagi komunikasi. Saya enggak pernah hubungi juga sama dia. Nah, pas saya dengar kabarnya itu kebunnya dijual itu semua untuk apa? Dibayarkan hutangnya itu karena dia rugi dari Surabaya bawa jeruk. Dia tidak percaya. Iya, saya bilang kalau kita tinggal di sini, waktu itu kalau kita tinggal di sini ada uang kita jalan. Kalau kita yang bawa ke sana, kita yang punya modal. Nah, bawa modal sendiri. Tapi kalau di sini kita tinggal, uang ya orang kasih kita uang baru disuruh kasih barang. Ya begitulah sejarahnya, Pak. Jadi Pak Sording, itu salah satu alasan kenapa motor ini tidak dijual ya. Belum dijual. Iya, belum. Lama disimpan. Tapi sebenarnya sudah ada yang pernah tawar Pak Sording. Belum ada yang nanya-nanya katanya mau dijual kah apa enggak. Saya bilang kalau kalau motor ini enggak ada minat untuk jualnya. Ya begitu. Tapi Saya bilang Pak Sording, katanya tidak mau kira katanya mau dijual. Kadang orang Jawa yang datang, kadang sama tanya harganya. iya. Tapi kira-kira Pak Sording, kalau ada yang tawar sekitar 6 jutaan dijual tidak? Ya kalau 6 juta bisa. Untung kisah juta, Iya. kan 5 juta kita belikan. Iya. 6 jutaan dilepas kira-kira. Ya dilepas kalau ada yang memang betul-betul yang ada yang minat ya. Kalau mau harga segitu ya boleh aja. Boleh ya. Iya. Oh, seperti itu. Nggak apa-apa kalau memang betul-betul berminat sama motor ini ya. Masih nyala ke kira-kira Pak Sording? Enggak, sudah lama nggak nyala, Pak. Padahal nggak nyala dulu ini kesimpan, masih nyala kesimpan dulu. Simpan di sini. Cuma businya dulu mati dan banjir. Itu saya ambil pakai motor lain. Tapi masih ori, RX spesial semua. Iya, spesial semua mesinnya. Enggak, kalau ini tangkinya ini RS King dan ini RS King ini juga. Dan ini juga ini stang kakinya ini Vega R Vega. Oh, seperti itu. Nah, ini juga RS King spreakernya. Pak Sording, Itu. kalau ada yang betul-betul serius, dia boleh datang ke sini. Iya, dia boleh aja datang ke Langsung sini. datang ke sini. Iya. Misalnya langsung ke sini atau bagaimana? Atau ada satu caranya Pak Sording? Kita buka harga berapa? Suruh aja datang ke sini atau Bapak mau hubungi Bapak boleh juga. Saya yang dihubungi. Iya. Begitu. Jadi kita buka harga Ya, itu adalah 6 juta kalau dia mau. 6 juta kalau mau. Iya. Jadi sapu sebenarnya Karena IV-nya juga nggak ada juga ya, mau di apa kamu? Bisa dijual juga. Oh, karena EV-nya sudah tidak ada. Iya. Oh, seperti itu Pak Sording. Oke, kita kembali lagi ke pitu-pitu sapu. Ini pitu-pitunya yang. Tapi Pak Sording, Iya. kira-kira ini motor tak kalau dikerja makan ongkos berapa nyala ini kira-kira? Kalau cuma mesinnya ini saya nggak tahu berapa sekarang ring sihir itu aja diganti. Ring sihir sama piston. Yang mana Pak Sording? Ring di dalamnya, Oh, iya. ring sama sihir itu. Oh. Ring Pernah juga ikut sihirnya. balapan kah Pak Sording? Karena kompresinya nggak ada, nggak pernah. Oh. Tapi banyak yang dulu waktu saya tinggal di Mulu banyak orang minta mau bawa tereka. Oh. Jadi jenis motornya ini apa Pak Sording? RX spesial RX spesial tahun 91. satu. Wow, luar biasa. Stnk lengkap. STNK lengkap. Lengkap ya. Iya sama BPKB. Pajak Enggak, sudah mati. sudah mati pajak. Sudah lama. Tapi lengkap ya. Iya. BPKB-nya semua ya. Iya. Daripada tinggal Pak Sording mending dipakai buat modal nikah Pak Sording. Iya. Kalau mana ada yang mau? Wah, Ada dong. ganti Apalagi ini. jaga pitu-pitu. Iya, ganti Navy dulu. Oke, kita kembali ke pitu-pitu. Ini harganya 250.000. 2,5. Perbedaannya Iya. kalau penampakannya dia pakai fiber sapu. Pakai Nyaring. fiber. Nyaring bunyinya dia dapat 7 nada. Iya. Rencana kalau ada lomba bisa dikasih masuk. Ini bisa ikut lomba. Ini saya kasih nama sekarang. Kalau dulunya kan yang ngambil juara di sana di Padalarang itu namanya apa lagi? Jumbo. Irama Jumbo. Iya. Kalau ini Irama Terlena. Irama terlena. Karena barang siapa yang mendengarnya nanti pasti akan terlena. Oh, Iya. itu beda gak Pak Sording kalau diputar dengan di layangan? Beda gak bunyinya? Oh, mantap, lebih mantap lah. Kalau mantap diputar lebih mantap lagi kalau di
di layangan. di layangan. Oh, seperti itu. Kalau bagus anginnya bisa Bisa dites. dites ya. Iya. Cuma kita punya mic nggak mampu sama. Iya, oh, nggak mampu. Iya. Kita putar lagi. Ini ada beberapa bahan sapo. Ada Jadi yang membedakan itu harga 2,5 dengan harga 100-an adalah nadanya. nadanya dan suaranya. Nadanya dengan suaranya sapo. Dia lebih jernih kalau 2,5. Ini 2,5 juga Pak. Iya. Tapi kalau penampakan secara fisik bisa dilihat dia menggunakan fiber sapo. Dia menggunakan Iya. fiber. Jadi nanti kalau Anda berminat, Anda bisa hubungi Pak Akbar ya. Ya, Di Pak konten Akbar. sebelumnya ada nomornya di situ. Jadi Sapo, kita datang kunjungi kawan kita di Lajoka ini karena memang apa ya, kita betul-betul tulus untuk membantu Iya. penjualan. Harga 2,5 itu bisa ikut lomba gitu. 2,5 bisa ikut lomba, dan yang ini pasar di Itu 150. ini 150. Ada 100 juga belum dibikin itu yang 100-an. Oh, 150. Bahkan ada yang orang mau 70-an bisa juga dibikinkan. Tapi ya maklum aja begitulah. Iya. Iya, luar biasa. Begitu aja. Pak Sardi Nah. yang bantu bikin video itu Bapak. Iya, dia yang bantu saya. Baku bantulah gitu, saling bantu. Dia bisa tahu juga, Pak Bedu bisa tahu juga bahwa oh ini kurang suaranya. Oh, bisa juga. Dia tidak tahu oh kurang ini. bisa. Oh, iya. Oke Pak Sori, kita putar lagi satu lagi yang berwarna Ini kan sudah tadi tuh. Oh, yang Belum. harga berapa ini? 1,5. 1,5. Ada Kita yang bandingkan bunyinya. Iya. Jadi Sapo, Pak Bedu Daunnya. yang buat ini ya video-videonya, Iya. dia dibanderol dengan harga 140.000. Sudah dapat ini Pak? Iya. Belum. Iya. Belum terlalu bisa mendapat 7. Kalau ini kena setelannya ini nggak susah di setel, paling setelah begini-begini aja. Nah, Wajar ya, sesuai dengan harga ya. sesuai dengan harga. Iya. Kalau itu bisa full, kita mencari kemana. Oh, yang tadi itu ya. Iya, kan ada setelannya kalau bapak begitu. Iya. Oh, Bunyinya nanu diamplas-amplas sedikit gitu ya tuh gitu. oh, kalau yang pakai besi begini susah di setel. Susah di setel, palingan kita masih mau tapi belum bisa full. Jadi ini ada berapa? Yang mana tadi? Irama apa? Irama Terlena. Irama Terlena. Ini yang hitam. Yang hitam. Irama Terlena yang hitam. Kalau ini yang lain sama harganya? Ya Sama semua? Iya. 2,5 juga? 2,5 ada juga 1,5 di situ. Oh iya, 1,5. Yang macam begini ya. Nah, ini. Yang mana 1,5? Nyaring juga bunyinya tapi Belum dapat ya? belum. Ya tadi yang pertama ya, yang mantap Iya. ya. Oh iya. Tapi bisa didengar sudah. Kita ada di sana ya, Sapo ya. Nah, tapi kalau setelan pitu-pitu saya maklum bunyinya enggak kayak bunyi kecapi, karena apa? Kalau bunyi kecapi itu kadang cuma 2 nada aja. Yang dia kalau ini kan dandut, Oh, dan dandut. Nah, gitu. oh, ada juga jenis begitu ya, dangdut. Iya, karena iramanya kan Beda-beda ya. kalau ditarik kita bisa goyang, kalau di Goyang. Jadi kita dengarkan. Inilah pitu-pitu yang harga 200-an ya. nyaring ini kalau naik di layangan. Ini lebih nyaring lagi kalau di layar. Iya, Ini harganya berapa tadi? Mas? 1,5. 1,5. Masih cukup berat Sapo. Sampai dapat. Iya. Ya.
makin kuat. Begitu memang kalau pitu-pitu saya itu makin kencang angin, makin malah tambah keluar semua bunyi. Nah, kan ada kuncinya rahasianya juga itu, Pak. Pak Sardi, ada yang chat kalau 5 juta kira-kira dilepas nggak motornya? Oh, 5 juta ya, Yang penting tambah-tambah servisnya 500 ya. Tambah 500. Oh, tambah 500. Oh, seperti itu. Serius dia mau Kalau serius dia memiliki. pasti datang Iya, ke sini ya. Iya. Jadi Sapo nanti akan saya share lokasinya, di mana lokasi rumah Pak Sardi. Pak Sardi nanti kita simpan di dalam ya, nanti takutnya ada yang angkat ini. Enggak bisa. Nggak ada. Iya. Nggak bisa lolos, mungkin nggak lolos kalau Oh, dia. enggak loh. Tidak tahu jalan. Iya, penjaganya di sana pokoknya empat persegi. Oh, sudah di anu. Nah, jalan masuknya cuma 1, 2, berapa saja? 1 sama 2 aja. Jalan keluarnya. Ya, nanti dia tidak tahu jalan pulang ya. Apalagi kadang banyak orang di rumah sampai pagi. Ini sudah pernah terbang ke layang-layang Pak Sardi? Yang mana? Setelah kemarin belum pernah terbang ke layang-layang. Eh, Dan angin ya. Enggak pernah waktu saya tes itu ada orang dari sana itu yang hitam putih. Iya. Diambil itu saja aku terbangkan, langsung terbang. Sudah malam baru kasih turun. Enggak pernah aku setel-setel, enggak ada yang menganjur di situ, enggak ada. Pak Sardi misalnya nih Pak Sardi, pitu-pitu kita melihat ke sana Pak Sardi. Iya. Pitu-pitu dengan layangan merak yang sandar seperti Agnes, itu dijual dengan harga berapa? Layangan merak. Iya, merak. Oh, yang harga begitu yang kujual 500 juga sama 500 itu. Iya. Kalau yang besar juga sedikit yang harganya. Itu untuk yang lomba berapa? Kalau masalah pitu-pitunya yang ikut sama merak itu nggak terlalu sama yang bisa yang bagus yang ya Beda ya? beda yang mau dibawa tapi enak juga didengar kok. Beda gitu ya. Malahan ada kemarin itu dari Belawa sama masih mau setel, dibilang teman itu katanya, sudah saya bilang, apa kalau begini mau dikasih orang? Iya. Nadanya begini, sudah mantap itu di Tanjung Porai. Iya. Sudah pas sampai di sana saya bilang nggak baik kalau dikasih orang begitu. Pas sudah sampai di sana di Tanjung Porai, katanya langsung diterbangkan di layang-layang itu. Semua orang penonton di situ katanya, sudah bagus ini mantap. Padahal saya belum bisa melepaskannya, tapi om saya itu bilangnya kasih saja, sudah bagus itu. Iya. Ada juga dari apa namanya itu. Emang pitu-pitu ini bingung juga ya. Iya. Kadang ada yang nilai kurang bagus, tapi Iya. pendengaran kita yang awam Iya. bagus kedengarannya. Tapi ada yang bilang tidak sampai 7 nada, ada yang 2 nada malah bersih, Ada juga dulu. ada malah enak. Iya. Ya begitulah namanya pitu-pitu. Pitu-pitu. Ini kan seni, berarti Iya. beda-beda penilaiannya orang ya. Iya, beda-beda. Dan tidak ada pitu-pitu yang dibuat Sama sama persis nggak bisa. Iya, Nggak pasti bisa. ada bedanya. Iya, pasti ada bedanya. Ini cuma aja kebetulan aja dan nggak sembarang orang yang bisa bikin. Iya, nggak sembarang. artinya harus orang sabar ya. Harus orang sabar yang terutama itu. Iya. Ada kemenakan saya namanya Dandi di situ, katanya bapaknya saya nggak bisa saya bikin. Dia bilang begitu. Sudah berapa katanya kau bikin belum bisa jadi satu, tapi bambu langsung. Saya bilang saya sendiri itu kadang rusak, sudah berapa rusak saja, apalagi kalau bambunya nggak bagus itu yang langsung bambu. Kalau ini kan hampir sama bambu aja kalau fiber ini. Oh, mending fiber ya, lebih Iya, enak. iya. Ini pakai apa ini? Pakai gerinda? Gerindra sama pelas biasa. Oh, yang plus pakai gerinda ya, biar lebih halus. Iya, Tapi ketebalannya udah ditahu ya, pakai perasaan saja ya. pakai perasaan aja gitu. Begini namanya sudah. Nanti kalau dipasangnya baru di setel lagi. Iya. Dipasangi begini daun. Nah, kalau kita di sini kan cari nadanya. Makanya mahal kalau harga begini. Pakai apa begini. Ini memang beda harga. Ini kalau genderang-genderangnya makasih mungkin di sini, ada derek-dereknya di sini, baliran nih di sini, di sini. Oh, ternyata di sini tempatnya. Ini tempatnya. Nadanya. Mau dikasih lain juga nadanya kalau melengkung lagi di sini. Makanya kalau
kalau pipa kawat itu nggak sama bunyinya dengan pipa yang di setel. Kalau ini pipa di setel ini, nah, sandarannya di setel memang sesuai dengan bunyi. Ini kita cari nada di sini ya. Oh, seperti itu ya. Nah, mau tahu lambatnya? Kalau lambatnya ini kan dikencang sedikit aja. Nah, atau kalau cepat ini dikendori sedikit. Jadi sapu memang harus dijiwai ya kalau Ya, harus. dijiwai, harus menyatu dengan pitu-pitu, luar biasa sekali. Jadi sapu sudah ini ya, sudah terjawab ya. Penasaran penonton, ternyata Pak Suwardi yang bikin kurang fokus ini motor ini yang bikin salah fokus kemarin. Ya. Luar biasa Pak Suwardi, 1,4 juta views di Iya. TikTok. Ya, Di di TikTok. Instagram 1 Iya. juta views. Tapi sayangnya kenapa YouTube ini tidak ini ya? Tidak sampai 1 juta viewers. Harusnya sampai ya. Jadi ini sapu dibanderol, kalau serius datang di sini, Ya. Pak Suwardi sudah turun 500.000 rupiah. Anda datang di sini ya, dijual ya Pak Suwardi ya. Insya Allah. Salah ya. Ya. Tapi datang bawa uang tunai, ya. Iya. Langsung bawa ke sini. Dan jangan lupa kasih lebih-lebih sedikit untuk bawa pitu-pitu juga. Iya lah. Satu Ya, setengah. bisa juga saya kasih kanang-kanangan pitu-pitu kalau dia. Oh, dikasih kadang-kadang. Iya, iya. Wah, luar biasa ya. Nah. Iya. Oke, kita nongkrong lagi. Jadi Sabko, hari ini kita sudah datang ya, mereview pitu-pitu Pak Suwardi dan motornya juga. Ada nilai sejarahnya juga Sabko. Saya duduk di belakang itu dia, ada apa ya? Iya. Ada apa Pak? Ada apa situ? Jadi Pak Suwardi, kalau ada yang bertanya juga Pak Suwardi, katanya kalau di luar Sulawesi itu bisa. Kalau pitu-pitu bisa ya? Ya bisa, yang penting dia mau tanggung. Yang penting ongkirnya di Alamatnya tepat. alamatnya yang tepat. Ongkirnya, tapi uangnya harus kirim duluan. Dikirim kemana dia uangnya? Atau boleh ada nomornya Pak Tumek, boleh ya? Jadi marketingnya itu ada dua Sapo, Pak Akbar dan Pak Tumek. Iya, boleh disebutkan nomornya Pak? Kalau untuk menghubungi nomornya 081 Ya, 915 915 916 916 986. 986. Jadi bisa juga melalui Pak Tumek. Jadi nanti transaksinya bisa melalui Pak Tumek saja. Iya, Jadi nomor rekening dan apa dikirimkan gitu. Nanti Iya, iya. bisa dikirimkan ininya ya. Tapi bayar dulu ya, baru dikirimkan Iya. seperti itu ya. Jadi prosedurnya itu Sapo, kalau mau beli pitu-pitu, jadi kita tulis mau pesan yang harga berapa, 2,5K, 300K, 1,5K, itu nanti dipisahkan ya. Iya. Langsung transfer uangnya nanti dikirim. Nanti dikirim ke lewat apa? Kurir biasa. Oh, biasa pakai JNT. Oh, pakai JNT Sapo. Jadi dikirim pakai JNT. Tapi di packing, bagaimana kalau misalnya tidak tahu setelan begini? Ini dilepas ya? Sudah begitu memang. Oh, sudah dipermanen? Iya. Oh, kalau putus ada tandanya, oh begini panjangnya. Ada kan dikasih anu di sini. Oh, jadi Tadinya kan ada yang pakai nomor 9, ada Biasanya ditandai pakai pensil lah di sini. oh, ada di sini tandanya. oh jadi Sapo sudah ditandai ya. Dan kalau misalnya sampai di rumah, bagusnya ini diletakkan ditandai memang di kertas tuh dan begini. Begini panjangnya ini. Lidika begini, enaknya begitu. Oh. Begini. Nanti kalau Oh, jarak ininya ya, jarak ininya. Oh, jaraknya dari sini. Oh, jarak papa ke tolingnya. Iya. Oh, seperti itu Sapo. Oke, Sapo, luar biasa ya video kita kali ini. Kita sudah review motor RX spesial dari Pak Suwardi. Itu dibanderol dengan 5,5 dan pitu-pitunya sangat murah Sapo dan berkualitas dan punya rekor sebenarnya ya, sudah punya rekor dan dijual dari harga 150 sampai 300.000. Kalau dengan layangan, pakai dengan layangan itu 500.000 ada. Ada 500. Ada 700 Malayangnya ada. Jadi Sapo cukup ya. Cukup ya video kita kali Iya, ini. iya. Layangan saja ada. Mau layangan saja, kalau layangan saja harga berapa? Ya tergantung dari besar kecilnya gitu. Besar dan kecilnya. Kalau yang untuk lomba 300-an. Iya, enggak hampir sama aja. Sekitaran 300-an, 2,5. Oh. Cuma paling orang bilang, oh
Untuk lomba sama saja harganya gitu. Kalau untuk lomba kita makan aja. Sama kan harganya? Iya. Cuma apa bedanya? Iya. Oke Sapo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau senang dengan video kita, silakan di subscribe dan di share kemana aja. Oke, banyak pasar matut aku. Oh, iya. Patung. Oke. Ada juga bapak saya tapi tidak masuk di kamera. Iya. Wow, ini kurang besar ini. Harga berapa nih yang besar Sapo? 700. 700 ini? Iya. Dengan pitu-pitu? Sama pitu-pitu. Wow, murah banget. Ini lebarnya berapa Pak Bedu? 2 meter setengah. Oh, itu yang hari rangkanya. Cantik warnanya nih, warna kuning hitam. Iya. Dikasih miring aja Pak Sob. Ya, miring sedikit ya. Ya, miring saya Pak. Ya baju aja kok tadi. Pak Bedu. Oh, iya. Di Bandung tuh. Atau kaya nih. Video. Dari jalan campak, Bos. Bagaimana? Siapa kita ya? Ya. Siapa kita? Komunitas KL3. Komunitas layang-layang pitu-pitu Bugis Lajoka. Ya. Siapa kita? KL3, komunitas layang-layang pitu-pitu Bugis Lajoka. Kurang kompak ya, kita ulang lagi ya, cut ya. Oke. Siap ya. Oke. Siapa kita? KL3, komunitas layang-layang pitu-pitu Bugis Lajoka. Ya Sapo, jadi kalau Anda mau pasang layangan yang bisa untuk lomba dan untuk pemakaian yang besar seperti ini harganya murah sekali Sapo, hanya 700 ribuan. Dan yang di bawah ini harganya berapa Sorti? Belum ada dijual yang begini. Oh, belum ada yang dijual begini. Yang jelas harganya 700 sama pitu-pitunya. 700 sampai pitu-pitunya. Iya, Yang besar Sapo. Iya, luar biasa sekali. Datang langsung ke Lajoka. Nanti alamat lokasinya saya tampilkan di deskripsi video. Oke Sapo. Terima kasih banyak.